Ini adalah video lanjutan materi bilangan bulat yang sebelumnya terpaksa saya potong, saya bagi menjadi 2 part karena video sebelumnya sudah terlalu panjang. Lalu bagaimana caranya kita menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat yang tidak bisa dibuatkan garis bilangan? Karena mungkin angkanya terlalu besar, terlalu banyak apabila kita harus repot-repot menggambar garis bilangan. Ada rumusan baku mengenai hal ini. Yang pertama adalah jika bilangannya sama-sama positif, maka jumlahkan angkanya dan hasilnya positif. Kita ambil contoh 200 tambah 50, kemudian 50 tambah 200. Tentu saja jawabannya adalah 250. Lalu aturan yang kedua adalah jika bilangannya sama-sama negatif, maka jumlahkan angkanya dan hasilnya negatif. Kita ada contoh negatif 200 dikurangi 200. Maka angka 200 dan angka 50 kita tinggal jumlahkan saja. Jawabannya 250. Kemudian kita beri tanda negatif di depannya. Karena dia sama-sama negatif. Ada negatif 200 dan juga ada negatif 50. Aturan yang ketiga, jika bilangannya berbeda. Satunya negatif, yang satunya positif. Maka hitung selisihnya dan beri tanda yang diambil dari bilangan yang angkanya paling besar. Kita lihat contoh di sini ada negatif 200 tambah 50. Angka negatif 200 berarti ini negatif, ditambah 50 berarti ini positif. Caranya tentu saja kita hitung selisihnya. Cara menghitung selisih dilihat dulu angka yang besar yang mana, 200 atau 50. Maka angka yang besar ini kita kurangkan dengan angka yang lebih kecil. 200 kita kurangi 50, jawabannya adalah 150. Maka 150 ditulis di sini. Setelah itu, diberi tanda yang diambil dari bilangan yang angkanya paling besar. Kita lihat ada angka 200 dan angka 50. Karena lebih besar 200, maka tanda negatif 200 ini kita pindahkan ke sini. Jadi jawabannya negatif 150. Kita lihat contoh yang di bawahnya lagi. Negatif 50 tambah 200. Jadi yang negatif ini sekarang adalah angka 50-nya. Ditambah 200. Caranya sama, kita lihat angka yang besar, tentu saja 200 lebih besar daripada 50. Kita kurangkan, hitung selisihnya berapa, berarti 150. Setelah itu kita lihat tanda apakah negatif atau positif yang dimiliki oleh angka yang paling besar. Angka paling besarnya adalah 200. Maka ini positif. Jadi jawabannya 150. Dan angka positif tidak perlu ditulis di depannya plus 150 atau tambah 150. Beda kalau negatif, ada tanda negatif ini diberi di depannya. Kita ke soal selanjutnya, ada angka 200 kurang 50. 200 ini positif, 50 ini negatif. Maka kita hitung selisihnya karena dia berbeda, satu negatif, satu positif. Kita hitung selisihnya, jawabannya 150. Kita lihat angka 200 ini positif atau negatif. Karena dia positif, maka di sini jawabannya positif. Yang terakhir ada negatif 200 ditambah 50. Negatif 200 ditambah 50. 200 angka besar kita kurangi dengan 50, jawabannya 150. Setelah itu kita lihat tandanya. Angka 200 ini memiliki tanda negatif, maka jawabannya adalah negatif 150. Untuk lebih memperjelas, di sini saya tuliskan kembali. Jadi positif dengan positif, caranya adalah jumlahkan beri tanda positif. Kemudian negatif dengan negatif, kita jumlahkan dan beri tanda negatif. Apabila negatif dengan positif atau sebaliknya, maka hitung selisihnya dan gunakan tanda yang dimiliki angka tertinggi. Kita lanjut ke operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat memiliki aturan-aturan sebagai berikut. Positif dengan positif maka hasilnya positif, negatif dengan negatif hasilnya positif, positif dengan negatif hasilnya negatif, negatif dengan positif hasilnya negatif. Dengan kata lain, jika
tandanya sama, maka hasilnya adalah positif. Jika tandanya berbeda, maka hasilnya negatif. Untuk lebih jelasnya, kita langsung lihat saja ke contohnya. Ada angka 10 dikali 5. 10 ini adalah bilangan positif. Dan 5 juga bilangan positif. Maka tandanya sama-sama positif. Maka hasilnya adalah positif. Kita tinggal kalikan saja 10 kali 5. Jawabannya adalah 50. Kemudian negatif 10 dikali negatif 5. Karena ini sama-sama negatif, maka jawabannya juga adalah positif. Ingat, jika tandanya sama, maka hasilnya positif. Negatif 10 dikali negatif 5, hasilnya adalah 50. Jadi tinggal dikalikan saja, 10 kali 5 sama dengan 50. Soal selanjutnya, ada angka 10 dikali negatif 5. 10 ini positif, negatif 5 tentu saja negatif. Maka caranya 10 kita kali 5 dulu, 10 kali 5 sama dengan 50. Kemudian karena ini berbeda tandanya, satu positif, satu negatif, berbeda, maka jawabannya diberi tanda negatif. Jadi negatif 50. Contoh selanjutnya ada negatif 10 dikali 5. Di angka 10 langsung dikalikan 5, jawabannya 50. Karena berbeda tanda, satu negatif, satu positif, maka jawaban diberi tanda negatif. Bagaimana dengan pembagian? Pembagian sama. Kita lihat 10 dibagi 5 karena sama-sama positif, maka jawabannya positif. Langsung dibagi saja. 10 bagi 5 sama dengan 2. Kemudian ada negatif 10 dibagi negatif 5. Karena ini sama-sama negatif, maka dibagi saja langsung. 10 dibagi 5 sama dengan 2. Karena sama-sama negatif, maka jawabannya adalah positif. Sama-sama negatif, negatif juga, maka di sini tidak diberi tanda negatif, akan tetapi berubah menjadi positif. Sini negatif dengan negatif, jawabannya positif. Selanjutnya ada angka 10 dibagi negatif 5. 10 dibagi negatif 5. Berarti 10 ini positif, negatif 5 negatif. Maka 10 dibagi 5 ditulis 2, jawabannya 2. Setelah itu kita lihat satu negatif, satu positif. Berarti jawabannya adalah negatif. Diberilah tanda di sini negatif 2. Yang terakhir kita ada soal negatif 10 dibagi 5. Negatif 10 berarti angka negatif, 5-nya adalah positif. Maka kita bagi 10 bagi 5 2. Setelah itu karena ini berbeda, satu negatif, satu positif, maka diberilah tanda di sini negatif. Jawabannya negatif 2. Sekian video singkat hari ini, semoga bermanfaat, selamat belajar, dan jangan lupa tersenyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.